Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa. Yang ketiga apa? Madzhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Ya, telah dinukilkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bagi tetangga-tetangga yang mendatangkan makanan dari kerabat yang datangkan makanan ya untuk mereka ya. Karena tadi dalilnya karena ketika Ja'far meninggal Nabi SAW menyuruh untuk membuat makanan ya. Kemudian qala ashabuna ya, berkata para ulama kami, ulama madzhab Syafi'iyah, walau kana an-nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita-wanita yang ratap-ratap teriak-teriak, jangan kasih makanan kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-meratap itu niyah dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan namanya bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun. Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibis Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa yustadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kunna, kami para sahabat, na'udul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Tapi kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan ya. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara sisi pendalam mereka yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat madzhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan. Bukan dianjurkan ya. Jangan pakai alasan sana sini ya. Ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Ente berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib bahkan, bukan cuma sunnah ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz Firanda juga keliru memahami perkataan Imam Nawawi tentang islahu al-maiti ta'aman. Ya. Ini terkait dengan asar. Kunna na'udul ijtima' ila ahlil mait wasan ahum. Adapun wasani atat ta'am ba'da dafni binaniyaha. Ini keliru Ustaz dalam Ustaz memahami. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma islahu ahlil mait ta'aman wa jam'un nasi alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin. Hadza kalamun
Hada kalamu sahibil syamil. Adapun keluarga mayit tersebut membuat makanan. Islah ini membuat makanan. Wa jam'un nas, dan manusia-manusia lain itu berkumpul bersama mereka. Ini terkait dengan hadis Jarir, Ustaz. Falam yuqal fihi syai', maka tidak ada dalil satupun untuk dikutip. Artinya apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Kalau itu tidak ada dalil, bid'atun ghairu mustahabbah, itu termasuk bid'ah yang tidak disunatkan. Nah, ini kita harus akui ini. Berarti dengan ada sifat ini ghairu mustahabbah, berarti ada bid'ah yang disunatkan. Itu nanti partai ataupun season lain akan kita bahas secara lebih gamblang dan holistik. Nah, jadi perhatian dulu. Apa yang maksud islahu ahlil hadal mait? Islahu ahlil mait ta'aman wa jam'un nas. Ini Ustaz terkait dengan hadis wa yastadillu lihadza bihadithi Jarir bin Abdillah. Ini terkait dengan hadis Jarir bin Abdillah, Ustaz. Apa hadis tersebut? Kunna na'udul ijtima' ila ahlil mait wa sani'atat ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menganggap berkumpul kepada ahli mait. Ini seperti apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi tadi, yaitu fayaqsiduhum, ya, yaitu bermaksud oleh orang takziah itu ikut gabung dengan keluarga mait di dalam rumah. Ini ingat Ustaz. Ini makna ila ahli mait, al-ijtima' ila ahli mait. Nah, kemudian wasani atau ta'am, oleh keluarga mait tersebut membuatkan makanan ba'da dafnihi, setelah keluarganya dikuburkan, minan niyah, itu termasuk niyah. Niyah hukumnya haram. Kita sepakati, tetapi yang tidak kita sepakati ini dalam cara memahami, Ustaz. Jadi yang dilarang ini adalah tidak boleh kita masuk ke dalam rumah ikut hanyut. Kemudian nanti mereka akan terbeban. Sedangkan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sekarang, umat Indonesia sekarang jauh seperti ini, Ustaz. Ya. Yang dilakukan oleh umat manusia khususnya di Indonesia, mereka bawa makanan. Ini ingat Ustaz. Mereka yang pentakdiah tersebut ada yang bawa beras, ada yang bawa makanan, ada yang bawa gula, ada yang bawa lauk pauk. Dan setelah dibawa, mereka tidak membiarkan yang membuatnya ini keluarga mayit. Ini harus dipahami Ustaz dengan maksud dalil yang disampaikan oleh Jabir bin Abdillah, Ustaz. Harus dipahami nih, jangan digabung-gabung. Nah, kemudian pentakziah tersebut ketika mereka bawa, mereka masak sama-sama, diberikan kepada mayit, keluarga mayit, diberikan kepada keluarga mayit, dan juga diberikan, disedekahkan kepada pentakziah tersebut. Apa salah diberikan kepada pentakziah tersebut? Tidak. Di mana pentakziah tersebut? Mereka itu disedekahkan. Ketika dibawakan makanan yang melimpah ruah, udah banyak, ya tentu otomatis ahlul mayit tersebut, ya ngapain mereka kumpul-kumpul kalau tidak jauh manfaatnya, kecuali dengan bersedekah. Tasaddaqu limayitikum, kata Rasulullah. Bersedekahlah untuk mayit-mayitmu. Itu hadis sahih, Ustaz. Banyak itu, tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi kita kembali kepada maksud al-ijtima' ila ahlil mait wa sani'atit ta'am. Ini adalah waw mutlak jama', menjadi satu kesatuan. Berkumpul dengan keluarga mayit dan ikut hanyut bersedih walaupun nggak nangis, dan kemudian membiarkan keluarga mayit tersebut yang membuat makanan untuk kita. Itu yang dimaksud dalam hadis Jarir, Ustaz. Harus disimak, diperhatikan dengan baik. Dan itu beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia sekarang. Nah ini Ustaz dan kalangan Wahabi tersebut, kalau mau fatwa hukum, bila perlu datangin dulu, berkunjung dulu. Betul nggak seperti yang saya bilang tuh? Mereka tersebut dibawa makanan. Cuman waktu datang, waktu berkunjung, jangan tangan kosong.
Ya, jangan tangan kosong seperti apa yang dilarang di dalam kitab I'anatul Talibin yang Ustadz ungkapkan juga berikut di akhir video tersebut. Itu salah. Itu juga salah. Itu akan saya bantah lagi nanti Ustadz. Seperti apa yang disampaikan oleh Zainal Abidin LC dalam memahami maksud I'anatul Talibin yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Dahlan itu tidak seperti maksud Ustadz. Ya, ini seperti ini Ustadz. Nah, ini kita lihat secara ilmiah Ustadz. Jadi yang dimaksud ijtima'u ila ahlil mayit. Kemudian wasan atut ta'ami. Kemudian oleh keluarga mayit ini membuat makanan. Itu tidak dilakukan oleh Rasul. Baik secara dalil qauli dan dalil fi'li. Maka oleh Imam Nawawi itu termasuk muhdas. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad Dahlan di dalam kitab I'anatul Talibin. Datang ke rumah sengaja menunggu untuk diberikan makanan, tidak bawa apa-apa, membiarkan keluarga main untuk membuat makanan. Masya Allah, itu maksiat Ustaz. Dan itu tidak ada di Indonesia Ustaz. Jangan nuduh-nuduh itu Ustaz, itu fitnah. Saya katakan itu fitnah Ustaz. Coba datang kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal saya lihat duduk manis. Indah mereka duduk. Dan kita masuk, sabar Ibu, sabar Bapak. Ini semua akan kita terima dan kita wajib meninggal Ustaz. Kita sampaikan kepada itu. Dan kita lihat yang bekerja itu semua tetangga. Seperti yang disampaikan oleh Rasul. Cuman karena kelihatan rame-rame, Ustaz tidak bisa membedakan. Apalagi nggak pernah datang. Karena sudah terdoktrinasi bahwa itu haram. Di mana terdoktrinasi? Karena salah memahami. Ya, salah memahami. Sehingga ini bahaya Ustaz. Na'udzubillah min zalik. Kita minta ampun kepada Allah Ustaz. Nah, kita buktikan secara ilmiah. Bagaimana mafhum ijtima'u ila ahlil mait wa sani'atut ta'am lahum. Ini Ustaz, kalau kita lihat secara tahrijul manat. Kenapa dilarang? Ini dua ilat Ustaz, tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah. Kenapa tidak bisa dipisah? Karena itulah karena bergabung dua ilat tersebut itu menjadi an-niyah. Dengan menjadi an-niyah itu haram. Tapi kalau dipisah itu nanti di dalam ilmu mantik namanya manik hulu. Arti manik hulu itu tercegah, tersembunyi. Makna tercegah, tersembunyi boleh memilih salah satu. Bukan berarti kita tidak pilih yang lain, ya. Nah, kalau misalnya itu kita lakukan salah satu. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Siti Aisyah Ustaz. Ya. Yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anha kanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa thumma tafarraqna illa ahluha wa khassatuha amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat thumma su'ina taridun fasubbatit talbinatu 'alaiha thumma qalat kana minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun li fuadil maridi tadhhabu ba'dal hazan. Nah, paham Ustaz? Itulah penting wajhud dilalah. Cara kita memahami dilalah ini. Cara kita pendalilan dari suatu dalil. Jangan sampai nanti kita terkecoh dan mengkecoh para jamaah kita. Ini bahaya Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara pendalilan? Nah, kita lihat Ustaz. Penting ini. Aisyah radhiyallahu anha apabila keluarganya meninggal, maka fajtama'a lidzalika nisa. Khusus orang-orang perempuan meninggal Ustaz. Khusus orang-orang perempuan datang berkumpul. Hanya ijtima' berkumpul. Ya. Berarti kan berlawanan dengan hadis Jarir. Di sana menduga berkumpul itu salah. Tetapi berkumpul di sini Ustaz, inilah seperti yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang Indonesia khususnya. Termasuk orang kami di Aceh. Tidak bisa dipandangkan Ustaz.
Inilah bukti yang kami lakukan seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Fajadama ali dzalikan nisa'u tsumma tafarraqna. Berkumpul perempuan-perempuan tersebut. Kemudian tsumma tafarraqna. Mereka-mereka ini pergi pulang ila ahluha wa khassatuha. Ini penting Ustaz. Kecuali keluarga-keluarganya Aisyah. Ya, keluarga-keluarganya Aisyah yang sangat dekat kelihatannya. Wa khassatuha, dan orang-orang tertentu lainnya. Ini wa khassatuha ini orang lain berarti ikut gabung bersama. Jadi boleh berkumpul. Cuman berkumpul ini boleh, jangan membiarkan hal lain. Apa hal lain? Amarat biburmatin min talbinatin. Aisyah memerintahkan. Nah, ya. Siapa yang mereka Aisyah memerintahkan? Tentu orang lain ini. Bukan dia perintahkan keluarga yang ditimpa musibah tadi. Amarat biburmatin min talbinatin, memerintahkan kepada orang lain mengambil periuk yang ada isinya susu. Fatubikhat. Kemudian orang tersebut memasak. Tummasuni ataridun. Kemudian ya dibikinlah menjadi tharid. Ini tharid ini ada pencampuran susu dengan tepung. Nah, kemudian setelah pencampuran dibikin menjadi tepung ya, dijadi adonan. Fasub batit talbinatu, maka diaduklah menjadi talbinah. Alaiha, ya daripada dari talbinah tersebut, dari berumah ya, menjadi talbinah. Sehingga oleh Aisyah mengatakan, apa kata beliau? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Makanan talbinah tersebut bisa menghilangkan ya kesedihan orang sakit, orang yang ditimpa musibah. Ya, hati-hati, yaitu perasaan ya. Fuad di sini perasaan orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Tadhabu ba'dal huzn, bisa menghilangkan kesedihan. Ini hebatnya. Nah, ini makanan. Nah, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia hari ini, Ustadz. Yaitu bawa makanan, kemudian dimasak seperti yang diperintahkan oleh Siti Aisyah, tidak membiarkan kepada keluarga mayit. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis Jarir, apa ini terjadi bertabrakan? Tidak. Di hadis Jarir itu, oleh pentakziah tersebut membiarkan yang membuat makanan itu adalah keluarga mayit. Ini yang rusak. Kenapa? Nah, kita lihat dulu. Kenapa itu menjadi makruh? Pertama, al-ijtima' ila ahlil mayit. Itu satu ilat. Dalam al-ijtima' berkumpul bersama dengan keluarga mayit dan kita ikut hanyut dalam berkesedihan, kemudian orang-orang keluarga mayit tersebut membuat makanan mereka. Nah, ini kenapa diharam? Makruh litahrim. Kalau menurut saya, bila berbuat seperti itu, cenderung saya mengatakan itu makruh litahrim, bukan makruh litanzih. Nah, bahkan oleh Imam An-Nawawi mengatakan muhdas. Nah, kenapa? Kita lihat dulu secara tahrijul manat. Apa menjadi makruh litahrim ketika terjadi kejadian seperti itu? Ya, ada nggak hubungannya antara haram dengan membiarkan pembuat makanan tersebut oleh aluman? Ya jelas, masa orang sedang sedih, sedang menerima musibah, kita biarkan kepada mereka setelah di samping musibah dengan susah payah, mereka itu ya untuk menyiapkan makanan, naudzubillah. Ya, ini betul-betul tidak manusiawi seperti itu. Maka haram namanya. Ya, kenapa tidak boleh beri al-ijtima' ila ahlil mayit? Itu efeknya tadi. Efeknya tadi itu. Nah, sebaliknya ya, untuk kita pahami dulu. Nah, inilah yang namanya tahrijul manat. Harus ada hubungan antara ilat dengan hukum. Hukumnya apa? Haram. Adapun makruh litahrim antara dua ilat tersebut. Cuman harus kita pahami, itu mutlak jamak, Ustaz. Ya, tidak bisa dipisah. Dan itu menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau terpisah,
Itu seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah. Boleh, jangan kita biarkan ya para keluarga mayit tersebut membuat makanan kepada kita. Jadi siapa juga, biarlah tamu-tamu yang datang atau tetangga-tetangga keluarga mayit. Itu boleh. Dan diperlihatkan, dibuktikan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian kita lihat lagi di mana meletak, yaitu tangkihul manat. Maaf, di mana letak tangkihul manat pada kalimat al-ijtima'u ila ahlil mait, kemudian wasani atat ta'am. Ini wasani atat ta'am ini karena diidhafah kepada al-ijtima'ar. Nah, untuk itu saya lihat Ustaz perlu kita melihat kenapa ini bisa dibaca dengan wasi atat ta'ama, adapun wasi atat ta'ami. Kalau dibaca dengan wasi atat ta'ama, berarti kalimat sani'ah ini kalau kita jadikan sebagai isim fa'il, berarti dia beramal, ya, beramal sani'ah. Ya, cuman isim fa'il ini beramal bermakna, yaitu bermakna apa namanya, mustakbal dia. Tidak boleh dia bermakna madhi, karena tidak diawali dengan alif lam. Walaupun demikian, kita coba dulu tanya kepada santri Bukit Iqra, ya, Melabuh Aceh Barat, gimana nih hukumnya nih, Tengku? Kalau wasani atat ta'ami atau bisa kita baca wasani atat ta'amah. Siapa nih kira-kira? Coba dibaca bait alfiyahnya. Mana yang lebih tepat nih? Coba Tengku Anhar boleh. Silakan Tengku Anhar. Ya, sama-sama boleh dibaca dengan wasani atat ta'ami dan juga wasani atan at-ta'ama. Tapi yang lebih baiknya dibaca dengan jar majrur karena di depannya ada alif lam. Kalau dibaca dengan beramal, itu juga ada seperti dalam kama fi bait alfiyah ka fi'li ismu fa'ilin fil 'amali in kana 'an mudhihi bi ma'zali. Seperti fi'ilnya sendiri, isim fa'il dapat beramal ya jika jauh daripadanya zaman madhi, yakni zaman hal dan istiqbal. Jadi apabila isim fa'il berzaman hal ataupun istiqbal, bisa dia diamalkan seperti fi'ilnya. Tetapi kalau apabila ingin didafahkan juga boleh, karena diinginkan takhfif lil lafzi, diinginkan ringan amalannya secara lafaz, tetapi tidak beramal secara makna. Seperti dalam bait alfiyah yang berbunyi wa in yashabihul mudhaf yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu wa dil idhafatu ismuha lafziyah wa tilka mahdatun wa ma'nawiyah. Dan tiap-tiap mudhaf yang menyerupai isim sifat, yakni isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dalam beramalnya seperti fi'il mudhari' sama hal isbal, maka dianggap dia itu tetap nakirah secara makna. Wadil idhafatus muhalafziyah wa tilka mahbatun wa ma'nawiyah. Dan bermula ini idhafah tersebut adalah idhafah tafziyah, idhafah ghairu mahdah, yakni idhafah isim sifat yang beramal kepada makmulnya. Jadi sah-sah saja isim fa'il ini boleh diamalkan secara lafaz dan makna, dan boleh juga diamalkan secara makna saja, tapi tidak diamalkan secara lafaz, yakni dimudhafkan pada mudhaf ilaihnya seperti dalam keadaan bentuk makmul. Ya, sekian. Nah, ini bertanya nih, ada pertanyaan. Kalau sania, kalau kita baca li takhfif, ya, wasani atat ta'am. Nah, ini nanti sani'ah tersebut dihukum isim fa'il bermakna mustakbal atau hal, atau bermakna al-madhi. Kalau asalnya sebelum diidhafah itu beramal, maka isim fa'il ini jelaslah zaman hal atau istiqbal.
Tapi kalau dia sebelum diidafah memang tidak beramal, maka tidak sah dikatakan ia zaman hal istiqbal, maka menjadi zaman madhi. Maka lebih baik apabila isim fa'il yang bersamaan diidafahkan menjadi idafah mahdhah. Berarti dinamakan itu menjadi idafah mahdhah ya. Nah, baik. Nah, ini alhamdulillah anak-anak kita ini di pesantren Bukit Iqra, Melabuh Aceh Barat. Nah, sengaja kita kalau ada diskusi seperti ini, kita pertajam dulu dengan tingkatan pertama yaitu pendalaman ilmu nahu. Belum kita lakukan pendalaman dengan alat-alat ilmu lainnya. Nah, baik ya, ini sudah kita dengar tadi bahwa ini tepatnya dia soni'ah tersebut bermakna hal ataupun istiqbal. Di mana kita paham di ini? Yaitu karena tidak secara serta-merta begitu orang-orang berkunjung bergabung dengan ahlul mait, otomatis si ahlul mait ini belum dia buat makanan wasani'ah, tapi dia bakal akan buat makanan. Maka soni'ah di sini adalah itu bermakna hal ataupun istiqbal ya. Maka boleh dibaca nanti wasani'at at-ta'am, tetapi itu namanya idafah ghairu mahdhah ya, idafah ghairu mahdhah. Nah, kemudian Ustaz kita pertajam secara keilmuan nih, secara keilmiahan. Nah, itu dari sisi takhrijul manat. Dari sisi tangkihul manat. Itu di dalam dalam sistem imam mazhab Asy-Syafi'i, maka kenapa Ustaz? Coba Ustaz buka di dalam kitab Imam Mazhab Syafi'i. Ketika komentar dua kalimat tersebut tidak pernah setiap ulama Asy-Syafi'iyah itu mempisah-pisahkan. Selalu menggabungkan Ustaz. Coba Ustaz buka seluruh kitab Asy-Syafi'iyah. Tidak ada Ustaz. Pasti dijadikan satu kesatuan al-ijma' ila alil mait wasani atau ta'am lahum. Itu pasti digabung Ustaz. Nah, kenapa? Karena melihat daripada takhrijul manat tadi, kemudian yang kedua dilihat dari tangkihul manat. Gimana tangkihul manat? Karena dilihat dari sifat yang lebih akhas. Mana sifat lebih akhas di sini? Ya, sifat berkumpul yang tujuannya untuk ikut hanyut dalam kesedihan. Kemudian sifat yang lebih akhas di sini adalah yaitu membuat makanan. Ya, dalam membuat makanan itu untuk menghindari seperti itu, maka di dalam hadis itu dimakruhkan. Pasti terjadi itu. Tidak ada cerita tidak terjadi. Ya, maka begitu ada berkumpul di sana nanti yang sifat akhasnya apa nih? Tangkihul manat. Yaitu tidak perlu melihat sisi lain. Apakah nanti akan terjadi bakal tidak menangis, bakal tidak dibuat makanan. Enggak, sudah jelas. Secara tangkihul manat, maka Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um wa illam yakun buka, walaupun tidak nangis. Nah, itu melihat dari sisi tangkihul manat. Kenapa Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kata-kata itu? Walaupun tidak menangis karena melihat dari tangkihul manat. Melihat dari tangkihul manat itu bisa berefek kepada suatu akibat. Maka akhasnya di sini apa? Akhasnya di sini dia akan membuat makanan dengan sebab berkumpul orang lain kepada keluarga main di dalam satu rumah. Ya, itu yang pertama, itu tangkihul manat. Kemudian kita lihat lagi tahqiqul manatnya. Coba kita lihat, Ustaz. Ya, jangan ngaku-ngaku memahami takhrijul manat, ngaku memahami tahqiqul manat dan mengaku memahami tahqiqul manat. Kita lihat bagaimana yang maksud dengan tahqiqul manat. Sebab yang dikatakan dengan tahqiqul manat ini menzahirkan ilat untuk menjadi sebuah hukum. Di sini sudah ada ilatnya. Tetapi ketika sudah ada ilat, bukan berarti kita tidak boleh melihat dari sisi tahqiqul manatnya boleh. Nah, kita lihat. Yaitu berkumpul dengan keluarga mayit. Ya. Kemudian berkumpul dengan keluarga mayit. Wa islahul maiti ta'aman, kemudian keluarga mayit membuat makanan untuk tamu tersebut, itu adalah termasuk niyahah. Wa kullun niyahati
makruhun litahrim. Setiap niyahah itu tidak ada kita cari solusi. Pasti dia makruh. Adapun makruh litahrim. Nah itu tahqiqul manat, Ustaz. Ya. Nah, dan ini dibuktikan oleh semua kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Nah, baik Ustaz. Ya, kemudian kita sudah mencoba menetralisir pemahaman Ustaz, permintaan Ustaz. Permintaan kami ini Ustaz. Janganlah orang-orang Wahabi ini mencoba menjadi ikan laut Imam Asy-Syafi'iyah. Kami ini ikan yang berenang di dalam laut Asy-Syafi'iyah. Datang orang Al-Wahabiyah yang sering berenang di paret, yang sering berenang di kolam yang terbatas, coba masuk ke dalam laut Asy-Syafi'iyah, nggak nyambung Ustaz. Sekali lagi saya minta, saya mohon, jangan Ustaz Firanda dan kaum-kaum Al-Wahabiyah lain untuk mencoba mengajak ya ikan-ikan laut Asy-Syafi'iyah untuk ditarik. Itu justru akan meludah ke atas tapi kena sendiri Ustaz. Kecuali kalau tujuannya untuk berbohong, tujuannya untuk berfitnah, naudzubillah min dzalik. Ini kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Terima kasih. Semoga kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita ini. Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin.